diketahui sebelum memasang obat kemoterapi yaitu pertama, identifikasi pasien meliputi nama dan tanggal lahir. Yang kedua adalah siapa dokter penanggung jawab pasien tersebut. Yang ketiga yaitu nama obat yang akan diberikan. Yang keempat adalah dosis obat yang akan diberikan. Yang kelima yaitu waktu pemberian obat kemoterapi. Jadi itu runtutan sebelum melakukan premedikasi. Setelah identifikasi pasien, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu cuci tangan. Setelah cuci tangan selesai, baru kita menggunakan APD seperti masker dan handscoon. Setelah masker dan handphone siap, kita mempersiapkan obat premedikasi. Setelah obat premedikasi sudah ready, barulah kita menuju ke kamar pasien. Memasuki ruangan pasien, sebaiknya kita harus memberikan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum. Selamat sore Bapak. Perkenalkan, nama saya Perawat Doni Satriawan Putra, bisa disebut dengan Doni. Pada sore hari ini saya akan memberikan obat kemoterapi kepada Bapak. Tapi sebelumnya, apakah Bapak bisa menyebutkan nama dan tanggal lahir terlebih dahulu? Pak Sukiman. Untuk tanggal lahirnya? 3 bulan? Tahun? Ya, sesuai standar keselamatan, ini sudah saya lihat, ini sesuai dengan gelang pasien Bapak ya Pak ya. Nah, nanti sebelumnya tujuan saya ke sini untuk memberikan obat kemoterapi. Nanti obat kemoterapinya itu dimasukkan melalui selang infus. Tujuannya untuk membunuh sel-sel kanker yang ada dalam tubuh Bapak. Tetapi sebelum obat kemonya saya masukkan, saya akan memberikan obat anti mual muntah terlebih dahulu, kira-kira setengah jam sebelum proses kemoterapi berlangsung. Seperti itu ya Bapak ya. Apakah Bapak sudah siap? Kalau sudah siap, akan saya berikan obat premedikasi. Langsung ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kira-kira ini nanti obatnya sekitar setengah jam lagi. Nanti saya persiapkan untuk proses kemo selanjutnya ya Pak ya. Apakah ada pertanyaan Bapak? Kalau tidak ada pertanyaan, bisa saya tinggal. Nanti setengah jam lagi saya akan kembali ke ruangan Bapak. Ya Bapak ya. Ya, Assalamualaikum. Sebelum memasang obat kemoterapi, perawat harus melindungi diri dengan cara memakai APD lengkap, yaitu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang pertama adalah penutup kepala. Yang kedua, kacamata. Jika kalian tidak memakai kacamata, kalian bisa menggunakan kacamata goggles. Yang ketiga, yaitu apron. Apron ini fungsinya untuk menanggulangi tumpahan cairan kemo yang ada pada daun. Terus kita harus memakai gaun pelindung luar. Setelah itu kita bisa menggunakan masker N95.
Dan langkah yang terakhir, menggunakan sarung tangan serta pengalas kaki. Sarung tangannya alangkah baiknya menggunakan double 2, soalnya lebih tebal dan mengurangi paparan radiasi. Pun harus menutup kedua tangan kita. Dan jangan lupa memakai sepatu boot pengalas kaki. Sebelum saya berikan obat kemoterapinya, bisa disebutkan dulu nama dan tanggal lahirnya Bapak, silahkan. Sukimen. Ya, tanggal lahirnya 23 dan 657. Setelah saya lihat di gelang pasien, cocok ya Pak ya, nama dan tanggal lahirnya. Terus sebelumnya saya juga akan mengecek di cara pemberian obat kemoterapinya Bapak terlebih dahulu ya. Bapak Sukimen, tanggal lahir 23 bulan 6 57 ya Bapak ya. Nah, ini obat kemoterapinya nanti ada 2 macam Bapak. Bapak Sukimen tanggal 23 bulan 6 57 ya. Sudah cocok ya Bapak ya. Ini nanti obat kemonya yang pertama akan saya pasangkan. Tapi sebelum saya pasang, saya akan memberikan informasi kepada Bapak. Apabila Bapak nanti merasa sesak, mual, muntah, atau tangan yang terpasang infus merasa sakit atau panas seperti terbakar, Bapak bisa menginformasikan kepada saya secepatnya untuk memperoleh penanganan. Ngoten nggih Pak nggih? Apakah bisa dimengerti? Ya. Saya pasang ya Pak ya obat kemonya ya. Ini obat kemonya kira-kira habis dalam waktu 2 jam. Nanti kalau obat kemonya habis, ini flabotnya akan ngempot. Kalau bisa yang di sini jangan sampai habis ya Pak ya, untuk mengurangi kemacetan. Bisa dimengerti Bapak? Ya, saya jalankan ya Pak ya obatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Setelah obat kemonya terpasang, yang harus Anda lakukan yaitu observasi selama 10 menit. Selama 10 menit apakah ada tanda-tanda yang telah kita edukasikan ke pasien. Kalau tidak ada, berarti kita bisa meninggalkan ke nurse station. Dan jangan lupa selalu mencatat dari hasil observasi di lembar pemantauan kemoterapi. Setelah 2 jam obat kemo habis, kita harus mengganti obat kemonya dengan cairan NaCl sebanyak 100 sampai 500 ml sesuai advis dokter. Sambil menunggu obat kemo yang pertama kita bilas, kita bisa kembali lagi ke nurse station dan menyiapkan obat kemo yang kedua. Setelah kita bilas NaCl sebanyak 100 sampai 500, kita mempersiapkan obat kemoterapi yang kedua. Nah, untuk pemasangannya masih sama seperti obat kemo yang pertama. Kita harus selalu identifikasi pasien, terus jangan lupa melakukan double check. Setelah itu kita harus melihat obat yang diberikan serta dosis dan waktu perkiraan untuk obat kemoterapinya habis berapa jam. Kita pasang obat kemo yang kedua. Sambil menunggu obat kemo yang kedua habis, kita bisa menyiapkan yaitu obat antiemetik untuk pos medikasi serta menyiapkan 2 kantong plastik berwarna ungu
untuk menaruh nanti sisa-sisa dari sampah kemoterapi, serta untuk menaruh kain-kain yang nantinya bisa kita bersihkan dan dipakai kembali. Setelah obat kemo yang kedua habis, kita lakukan rehidrasi dengan menggunakan infus NaCl sebanyak 500 sampai 1000. Untuk flabot yang pertama itu untuk membersihkan obat kemoterapi yang masih tersisa pada selang infus. Infus yang pertama itu habis, kita bisa lakukan pemberian obat anti mual kembali untuk menangani pasien supaya tidak mual muntah. Bapak, saya suntik obat anti mual muntah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, alhamdulillahirobbilalamin. Setelah flabot yang pertama habis, kita tunggu. Setelah itu masukkan flabot yang kedua. Setelah flabot yang kedua habis, berarti rangkaian kemoterapi itu sudah selesai. Tetapi masih ada satu, yaitu merapikan sisa-sisa sampah kemoterapi. Jadi kita harus menyiapkan 2 kantong plastik warna ungu. Kantong plastik yang pertama itu untuk merapikan sampah sisa kemoterapi pada pasien. Bapak, saya lepas ya selang infusnya ya. Kita gulung supaya rapi. Setelah itu kita masukkan ke sampah sitostatika. Lepas ya Pak ya. Sampahnya kita ikat supaya paparannya tidak menyebar. Untuk plastik yang kedua, yaitu untuk tempat gaun soalnya bisa dicuci, jadi nanti bisa dipergunakan lagi. Jadi kita masukkan ke plastik warna ungu. Gaun kita masukkan. Terus penutup kepala. Apronnya bisa dipakai lagi. Untuk masker N95 bisa kita lepas dan kita buang. Dan masker serta handscoon bisa kita buang di sampah warna ungu, sampah sitostatika. Bapak, rangkaian kemoterapinya sudah selesai ya Bapak ya. Nanti sekiranya Bapak mengalami mual atau muntah atau tangannya sakit, nanti bisa menginformasikan kepada kita untuk diberikan obat lebih lanjut.
Sudah mengerti Bapak? Ya. Kalau seperti itu, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bisa saya tinggal ya Bapak ya? Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Seperti itu mungkin gambaran kemoterapi yang ada di ruangan Makwa RSI Sultan Agung. Untuk gambarannya dari proses premedikasi sampai pemasangan kemoterapi dan post medikasi. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Semoga ilmu yang kita berikan untuk kalian semua bisa bermanfaat dan bisa dimanfaatkan untuk bekal kalian nanti ketika kalian terjun di rumah sakit khususnya di bangsal kemoterapi.